salatmu. Gak otot lali karo sing gawe otot. Yo kendoni ototmu, Kang. Saiki nyabeke pacul sak hektar rampung, nyabeke arit sak bau tata saiki, Kang. Lali karo sing gawe otot kendoni, hati tenono ora diguyu kancane kok. Kondi Om, halan. Kondi halan. Jalan-jalan. Nek kok dhewean Om, aku tinggal. Asing gelem ngenteni kepret tadi ya sapa? Ayo. Omah tingkat papat wani munggah. Ayo Pak ning tingkat loro TV-ne gedhi. Sofane apik, spring bed-e lep. Wah, wani. Ora. Ngapa? Ibu eset. Kepleset. Lah ngapa Pak nih? Mikilku mes. Bu, saiki ilat iso bantah, ilat iso gosip, ilat iso biang kerusuhan. Saiki kandhane kiai bantah alah. Kendoni ilatmu yuyu. Kondi yu wahian. Kondi wahian. Pengajian rame ame yaine halak. Yaine galak. Mae marang Semarang. Ana hiburane Aida iya. Maulidaria. Ana penyanyine Helu. Helu. Lah piye Mbah? Asu kok. Karep ngene penyanyi telu ayu-ayu. Ilat dikendoni asu. Bu, mula mumpung otot isi iso nggo obah ya eling karo sing gawe otot. Napa? Rukuk sujud. Insyaallah sehat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pak. Mulya ning dhuwur bumi. Sugih bondo donya ning dhuwur bumi. Ngene apa nggih? Golek pangupa jiwa ning dhuwur bumi. Nguyuh ngising ning dhuwur bumi. Malah ana sing mutah-mutah ning dhuwur bumi, rungokno nang. Hei, rungokno matamu, rungokno kupingmu. Cah nom-noman kuwi. Sing saiki mbok uyui, mbok isingi. Malah kadang-kadang mbok tahu-tahi, eling, besok ini tempat tidurmu yang abadi. Turu jingkrung ning gone bumi. Ngeri kuwi. Bumi kaget dapurmu sapa lek? Kok ora tau ketok kok merongos ning kene. Beda nek sing biasa nempelke bathuk ning bumi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bathuk tempelke lemah bolo. Lah kok sampean iki heeh mah lemah. Jenengan kontur mriki minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum. Aku saiki balik nang lemah mi. Nggih monggo pun saring kang sekeca Pak Yai. Lah ngopo istirahat mangke ngantos kiamat lho. Sebab kenal. Ngene apa nggih? Ora tau kenal kok ngampirke nginepke wani. Ora kenal kok gento apa bajingan monggo katuran nyipeng ngene kula. Lah yo entek gandane kok. Ning nek kenal, Kiai Dul Qadir, monggo iki katuran mampir nyipeng lho. Kenal. Lah jenengan sulino kenal, esuk sore awan bengi nempelke bathuk ning bumi kenal. Ngene apa nggih? Begitu sok ning jero bumi, Masya Allah bumi seneng.
Tapi nuwun sewu sing rak tau nempelke bathuk ning bumi, duwe otot lali karo sing gawe otot. Ditenono apa meneh sing seneng ngobake otot, senenge mok nampa tok rak gelem ngai. Nah kuwi ngeri. Mula konsep orang urip tahun baru Hijriah niki matur nuwun ngene apa nggih? Matur nuwun ngene apa nggih? Matur nuwun ngene apa nggih? Bahasane terima kasih, Bu. Bu, nek gelem terima kudu gelem terima. Panen pari terima, panen jagung terima, gaji DPR diterima, panen napa mawon terima. Gini apa nggih? Ning nek pun diterima cepet-cepet kasih terima. Terima. Rezekine Allah diterima, cepet-cepet kasih. Lojek otote. Nasibku tak seperti kalau ayah masih di dunia, nasibku tak seperti oh ibu yang tercinta kini juga tiada. Ya Allah ya Rabbi, semoga ayah dan ibu selalu ada di sisimu. Ulurkan tanganmu, hai orang hartawan, kasihani dirimu, anak yatim piatu yang selalu mengabdikan. Ulurkan tangan mulia untuk aku dan hatiku yang selalu masih dibina. Allahumma sholli ala Muhammad. Muga-muga sing isi ning kotak kuwi mbuh sithik mbuh akeh krana ikhlas diwales rezeki langkung kathah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing saiki urung ngai sesuk titipke panitia. Kene wong nggih. Sing saiki urung iso ngai titipno panitia. Niki lawange Dadi swarga niku buka utawa nutup tergantung panjenengan. Nek butuh swarga totoken lawange swarga, nek ra butuh swarga ya wis. Lah mbok ana kerdus lewat ya picek wong ra butuh kok. Gini bang nggih. Karena gak butuh swarga. Mula Kanjeng Nabi ngendika, somben akhire zaman akeh wong do cilaka. Ngopo? Ana sedekah mara ning omah ora iso ngai sebab ora ikhlas. Jomene kok ngeterke ning masjid gelem mo, parani ning omah lho semoyo. Ki dapure wong saiki. Ngene Bang nggih. Dicelengi lebokno ning bang, simpen ning ngisor kasur. Gusti Allah ngerti, Gusti Allah preso. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Duit sing mbok umetno nang bank, duit sing mbok kae ngisor kasur, itu titipane Gusti. Gusti, suatu ketika titipan bakal dijaluk, disilih, dijaluk meneh. Nek jaluke muk duit ilang kecil. Ngene apa nggih? Wong jaluke kok dirampok, asal awak sehat ra masalah. Lah nek jaluke nggo mbayar ragamu. Kendu otote mangkat di rumah sakit. Bu Telogorejo
Benekke otot. Entek 100 yuta. Balik ijik kendu. Tonggoku ana, mungkin nuwun sewu bapak ini kenal. Bapak ini preso, tonggoku, Pak. Ngalian. Iya sami. Aku wis ra wani nyebutke jane wong beliaunya aja jeru-jeruyi ngono. Lah iki malah kancaku yo DPRD. Nggih, cuman tingkat 2 Semarang, beliaunya Kendal. Wah, nek ana sumbangan ora tau ngai. Blas dada tok. Ya Allah, omahe wakeh tanah ombo entek dienggo nyekolahke otote ning Trogorjo 3 sasi entek 0,5 miliar. Arep bodo tak tileki, wih ling jagong zaman kampanye Pak, Masya Allah. Simpang 5 bergetar rombone sakmono kae lho. Saudara-saudara, besok pemilu coblos gambar saya. Kalau aku jadi DPRD, masyarakat tak openi. Bareng dia hilang. Kula entuk kabar mlebu rumah sakit Trogorjo, tak tileki ya Allah, jagong kering mbek ngene iki. Assalamualaikum. Alam. Lah kok apik suarane beo. Tak totok. Assalamualaikum. Alam. Lho Om, jari ke rumah sakit. Aku balik. Lah ngopo? Duit entek. Lo ngasih ngamiyat 3 sasi 0,5 miliar. Otot cik kendu, Pak. Wala in kafartum inna adzabil asadid. Otote dikenduni. Gini monggi. Ya Allah, nangis eling. Ya Allah, aja kebangetan deh mu nyimpen bondo donya, elingo karo sithik bondo donya. Gini monggi. Itu harta yang kau miliki, hanyalah titipan ilahi. Saking jengkele. Bu, itu harta yang, itu gelang yang, itu kalung yang kau miliki, tidak akan kau bawa mati. Suatu saat pastikan datang kesuwen, saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa akan merenggut rohmu dari badan. Tak seorang pun yang akan dapat menolongmu dari kematian. Juga hartamu, juga rumahmu, juga mobilmu, juga sawahmu, juga kebleanmu tak akan mampu menebusmu dari kematian. Nyanyi nganti meh mutiar kok arep tambahi meneh. Nek ana swara apik kok bablas. Pak,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka dengan peringatan tahun baru Hijriah, eling bahwa kita akan mati ra nggawa apa-apa yuk. Ngene apa nggih? Jabatan sing sekarang dibangga-banggakan ra digawa. Wis, ana apa mati nggo kontak? Ora ono. Ngene apa nggih? Kudung sing larang tinggal. Ngene apa nggih? Mula aja kedanan bondo donya, yuk nyepak dateng agama. Napa? Ragane nggo nyepak dateng Gusti Allah. Salat masjid wis apike kaya ngene, war pondong sempurna. Kalih mlaku mangke wis apik dhewe. Amin Allahumma. Muga-muga rawe Pak DPRD niki nuwun sewu, Pak sinten Pak? Haji Gunawan. Pak Haji Gunawan niki wakil panjenengan yang ada di tingkat 2 Kendal. Partainya apa Pak? Oh, partainya PDI Perjuangan. Bu cus mangke panjenengan waspadake, panjenengan eling-eling ngene apa nggih? Nah, sok tanggal 9 bulan aja keliru mangmatke. Mangke nek aja ngabreke foto teng perapatan wonten punan. Nggih nuwun sewu. Saiki bapak-bapak ora usah kedanan partai. Partai ki telek kabeh. Bon, saiki nonton figur karo partai ne tulisane Arab kebak. Nek menungsane letek ya percuma dipilih ya, tetep telake ombong nguntal gotel dhewe. Ya saya kira ndelok partene ndelok figur orangnya. Ngene apa nggih? Arep nggo jubah jenggot dawa nek ngajine ra genah ya mending sing kaya ngene iki putraan gali malah nyenengke wong. Nyanyi iso, gembar-gembar kuat telake. Ngene apa nggih? Aja kedanan wadah tapi nuwun sewu deloken isine ngono lho Ndak. Ngene apa nggih? Wadahe ora pate apik tapi isine lep. Wadahe cap unta ning isine minyak kirik, gelem. Mending minyak unta cape cap kirik. Cape ora pate apik tapi lengone apik. Alhamdulillah. Aja ndelok partene munawakmu kaji siapa? Gunawan. Karku bendang ngapal kok malah Munawar ira kancaku sambil bedek ini. Itu harta yang kau miliki tidak akan kau bawa mati. Mati ra nggo apa-apa. Ra percaya? Torerororo jring ayo. Lebar. Kesel telakku ndak. Kon ngaji kon nyanyi. Alah mati awakku. Ki aja ngaget-ngaget ya toklek-toklek ngono. Aku iki kagetan kok. Wingi ana rondo wahing kaget aku kok. Datang Israel mencabut nyawamu, semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Berlaku pada
yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek wis tekan dadi wancine menungso kudu mati, Kang. Malaikat rawedi karo kiai, malaikat rawedi karo lurah, malaikat rawedi karo DPR. Gini mongki. Apa meneh kroco-kroco kere-kere ku ya arek mitesi. Oh, nek wis eling mati, maka ulang tahun nuwun sewu memperingati tahun baru Hijriah ini sebagai iktibar nek awake dhewe umure kalong setahun. Yuk do tobat. Nek malaikat kadung teko ra wedi. Mula ben selamat napa la eling la ilaha illallah. Begegek ketake meneng ugek-ugek. Nek Pak anggota DPR, anggota dewan napa begegek tapi memperhatikan ugek-ugek. Tembel rejo butuh apa, kae butuh apa, wong kae butuh apa, ugek-ugek. Nek wis gelem ugek-ugek, sak dulita mel raketan sithik Allah paring rezeki warzuqhum min haitsu la yahtasib. Jenengan mlebono kotak iki mau 5.000 entenono ora suwe jenengan bakal entuk luwih akeh. Amin Allahumma. Lho, nek nak wong sing bodho ngisi kotak niku kalong, tapi justru nek mana wong pinter tambah. Pun cara gampang ngeten, jenengan jadi 50.000. Bu, jenengan dikai ide karo bapake 50.000. Nyo, Bu, aku itu hasil 50.000. Jenengan wong ngemis teko paring sak kuasane, Mbah. Wis pareng-pareng mangan apa-apa, Mbah. Kai 1.000, cung. Matur nuwun, Mbah nggih, lunga. Terus jangan pengaosan. Ana kotak mlaku 500, plung. Wis. Delalah tambah pengajian ki mau ana kotane mlaku 1.000, plung. 2.500. Ngene apa nggih? Duit jangan 50.000. Sing hak yakin paten yen pira? 2.500 ki mau. Sing kake wong ngemis, kake kotak amal, kekno kotak pengajian. Kayak kono Mbah, tak. Engko tak umumne. Penak to. Ora kon go balik to? Bon, jalake mriku, wis. Duit kok kandre sakmono berang miliar kuwi. Nah, karang 500-an balange kira ya mudar. Bu, duit jenengan mau 2.500. Sing liyane dadi beras, dadi gas, dadi nek bawa keluk kebul diobong. Ngene apa nih? Dit 50.000 ana dadi beras, ana dadi gereh, dadi lombok, dadine tai. Ngene apa nggih? Ana sing dadi gas, dadi pontek, bar listrik dan lain-lain. Yang dimiliki ila yaumil qiyamah muk 2.500. Sok mben ngundang kancane. Mula nek wong pengin sugih sedekah. Kancane do teko. Wong mancing kae nuwun sewu, bagine kok cilik, entuk iwak yo cilik. Ngene mongki, pancinge cilik. Bangine upo, ayo entuke watere tak meneh. Piki. Digoreng campur lengontek, garing. Lho beda nek umpane wedi urang sakmene, jak jempol, cemplunge ning gone tambah gitik kakap rong sandal. Lho goreng ya mampan. Kok umpane luwih gedhi, iwake luwih gedhi. Paus, angger paus Paulus, waploki wong. Lho ngene apa nggih? Semakin besar sedekah jariyahe, semakin akeh peluang sugih. Amin Allahumma. Nomor 2 Kanjeng Nabi kok as-shadaqatu taf'il bala. Sapa gelem sedekah adoh kanca boyo. Contone iki. Kula mulai Rejeb sampai dina iki rong tau laren. Mangitung Rejeb, Ruwah, Ramadan, Sawal, Besawal, Apit, Besar, Suro. Setengah tahun punjul ngaji tanpa mandek tiap bengi ngaji nek dina prai 3 tekan 4.
Ora tau mriyang, ora tau serak. Cale napa? Terima. Kula entuk bicara ke pengajian anak yatim tak cungi. Nang nyoki nggo tuku buku ya nang ya nggih Mbah Yai. Nyoki nggo tuku sepatu ya nang ya nggih Mbah Yai. Terus niki durung rondo-rondo Mbah. Nggo tuku kinang ya Mbah. Nggih Mas Yai ya Allah. Lho nggih sampai teng daerah kula Pak, RT RW kula apal rondone pira, yatime pira apal. Soalnya mau apal kali kula wis. Sampai yang namanya kula nek ora iso ngaica yatim, utang kula rasane ya Allah. Isih ana kenyataan, bukti Pak Nun Sewu. Aku ora sombong, bukti niki. Sik nek ijik tapi aku ngaji iki ana buktine ana DPRD dikira ndobol. Kula tanggal 10 Muharram, jujur Pak, kula ngundang yatim cacahe 7. Wektu tak kai 50.000. Wah wis seneng, tak kayake iso, malah nggo jajan teh. Tak kai 50.000, ping 7 manghitung yen 50 ping 7 pira? Pinten? 350. Kok 750 kakean. Esok kula ngundang anak yatim, mbok wedok kula. Bu, gak kita yatim. Sing ana bro, nencah 7 Bah, ya nyoh kake. Esok bojo kula mangkat ngedumi cah yatim tek 350.000. Jujur Pak, dalu kula ngaji teng Kaliwungu. Nuwun sewu. Kula badhe ngaji ditemoni kalih Gus Alam. Putrane Mbah Yai Dimyati. Assalamualaikum Mbah Yai. Waalaikumsalam. Gus sehat alhamdulillah. Mak kresek kono ki ana. Niki salaman kok kresek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Saudara-saudariku yang tercinta, Al-Imam Al-Qurrafi pernah mengatakan dalam kitabnya Az-Zahirah, kullu fikhin lam yuharraj 'alal qawaid falaysa bisyai'. Setiap fikih yang tidak dibangun di atas kaidah-kaidah, maka itu bukanlah fikih yang kuat. Maka semestinya bagi kita semuanya, setiap muslim dan muslimah, untuk membangun fikih kita semuanya di atas kaidah-kaidah yang kokoh, di atas kaidah-kaidah yang mapan. Di antara kaidah-kaidah penting, ada 5 kaidah yang disebut oleh para ulama dengan al-qawaid al-khamsa al-kubra, 5 kaidah besar. Yang pertama adalah annamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ini adalah kutipan sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan kaidah dasar di dalam fikih. Setiap amalan, ucapan tergantung kepada niat. Contohnya, orang tawaf. Kita tahu bahwasanya tawaf itu ibadah hanya di Ka'bah. Kalau seorang tawaf di selain Ka'bah, maka itu tergantung kepada niatnya. Kalau dia niatnya ibadah, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Tapi kalau niatnya adalah untuk mencari barang hilang misalkan, maka itu bukan ibadah. Dan itu bukan syirik. Contoh yang lain, misalkan seorang suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah kamu ke orang tuamu. Kalau dia meniatkan hal tersebut adalah sebagai perceraian, jadilah perceraian. Tapi kalau dia tidak meniatkan itu sebagai perceraian, bukan perceraian. Yang kedua, kaidah yang kedua, al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu. Salah satu contohnya adalah tatkala kita berwudu.
kemudian kita ragu, apakah batal wudhu kita ataukah tidak, maka hukum asalnya adalah tidak batal. Dan kita apabila seorang suami ragu apakah dia telah cerai ataukah tidak, maka hukum asalnya adalah tidak cerai. Kaidah yang ketiga adalah la dharara wa la dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Ini juga kutipan sebuah hadis Nabi SAW yang dijadikan oleh para ulama sebagai kaidah besar. Di antara contohnya adalah rokok. Rokok terbukti sangat membahayakan. Bahkan di dalam rokok sendiri tertulis bahwa rokok membahayakan kesehatan, menjadikan penyakit kanker, jantung, impoten, dan sebagainya. Maka tidak diperbolehkan bagi kita untuk menghisap rokok karena itu membahayakan. Kaidah yang keempat adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu membawa kemudahan. Islam adalah agama yang mudah. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Di antara contohnya adalah tatkala seorang tidak sanggup untuk menggunakan air ketika berwudu, maka boleh baginya untuk tayamum. Demikian juga tatkala kita safar, bepergian, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk mengqashar, meringkas salat kita atau juga menjamak, menggabung antara dua salat dalam satu waktu. Dan kaidah yang terakhir adalah al-adatu muhakkamah. Adat, kebiasaan manusia itu bisa dijadikan sebuah hukum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah wanita-wanita, istri-istri kalian dengan cara yang baik menurut urf masyarakat. Contoh kaidah ini dalam kehidupan kita adalah misalkan tentang batas nafkah. Menafkahi istri berapa jumlahnya dalam sehari. Tidak ada batasan tertentu. Maka dikembalikan kepada urf adat manusia yang itu relatif antara satu tempat dan satu waktu dengan yang lainnya. Demikian juga contoh yang lain adalah tentang masalah batas safar. Berapa jaraknya dan berapa lamanya. Tidak ada batas di dalam syariat Islam. Maka itu dikembalikan kepada urf dan adat masyarakat. Ini 5 kaidah penting yang hendaknya kita pahami dan kita cermati, kemudian kita kembangkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu Muhammad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها نعوذ بالله من ذلك يا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا القائل والله مع العبد ما ظن به أما بعد أصحاب الفضيلة para habaib yang selalu kita muliakan dengan iringan doa, mudah-mudahan beliau panjang umur. Al-Maqsus Murabbi Hadil Jamaah Khadimul Ummah. Allahumma stajib ya Allah, saya tidak bisa sebut satu-satu karena banyak dan waktunya sudah malam. Jatah saya tadi sedikit katanya Prof begitu. Yang sangat saya hormati juga keluarga besar Stikes, beliaunya Bapak Dr. Haji Tayyubi Haryanto SMM selaku tuan rumah, guru besar kita panjenenganipun Bapak Romo Kiai Haji Profesor Dr. Imam Suprayugo yang barusan saja menyampaikan panjang lebar sehingga saya sudah kehabisan judul. Para alim ulama, para habaib yang lain yang saya tidak bisa sebut satu-satu yang sangat cintai, maksusan ya hadil ummah kullu jamaah riyadul jannah ya Rabb. Hadha abdu kullu ya Allah, isma' du'ana wa taqabbal hajatana wa yassir jami'a umurana istajib ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Pertama Pak Mujahid panjatkan syukur. Agak sedikit lama Riyadul Jannah lupa dengan Mujahid. Ojo guyu tak kaplok. Kalau tadi beliaunya Romo Kiai Bapak Profesor Dr. Imam Suprayogo sebagai wakil pengganti dari Pak Hashim. Beliau wakil, saya malah ganjelnya. Saya tadi malam baru ditelepon Prof. Pak Mujahid kebetulan yang terima istri saya. Kok agak lama saya kira curiga. Coba kurang ajar di punah bojoku. Ngerti nek bojoku ayu disuwi-suwi. Masya Allah. Saya ada acara di Lawang. Saya bilang wah tidak bisa ini kalau mendadak begini. Ya sudah coba saya usahakan alhamdulillah dari bisa. Singkat, simpel, tidak usah banyak-banyak. Ingin doa mustajabah? Ingin doa dikabulkan? Semua keinginan diijabahi? Doa kuncinya ada satu. Kalau beliau ada satu, saya juga ada satu. Begini. Napa sing panjenengan berdoa? Duit. Bangga. Masuk Stikes tidak bayar bangga. Kalau saya bangga yang bayar daripada yang tidak bayar. Sing gak bayar berarti gak duit. Sing iso bayar berarti duit goblok kayak waras. Oh gak bayar tambah seneng itu gak melarat sampean itu. Masya Allah. Ngeten. Kalau ingin doa itu mandi mesti ditompo. Asal satu diberes. Ngono wong donga niku ngeten. Wetenge luwe, bengi iki luwe napa? Luwe. Ya rasane dhewe. Ngam ya luwe wong aku dhewe ya luwe kan apa-apa. Donga nang langit, Mas. Gusti nyuwun sarapan. Sarapan jaluk nang langit. Wong waras apa wong gendeng? Wong waras apa wong gendeng? Wong gendeng apa wong waras? Minta makan dan yang Gusti nyuwun sarapan. Modon Mas sarapan. Modon. Nyabrang laut, kanok kapal, kanok perahu, kanok gedek. Terus ya apa? Nanti pangeran, lah apa bingung-bingung. Cekur. Lho guyu. Cekur. Lagi wong waras apa wong gendeng? Ya saya muni gendeng itu gendeng. Cekur laut Mas. Apa yang terjadi? Banyune minggir. Mas.
Ana wong kobong gak tambah gosong tambah ganteng. Lho guyu kabeh. Panjenengan kula critani ngeten iki percaya napa mboten? Lha niki Quran lho. Niki Quran. Nek guyu karo ceritaku berarti ngenyek Quran. Sapa jalur sarapan langit? Nabi Isa alaihissalam waktu ditantang umat. Isa, aja gedap terus labimu. Pangeran gak ketok. Wah sapa? Jajal. Jalur panganan. Awak-awakan gak mangan pirang-pirang dina. Nabi Isa ndonga Mas. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama. Gusti, panjenengan doakan panganan saking langit. Langsung JP diperintah. Modern. Lah apa? Ningali TV. Ono JP ndelok TV aku ngaca. Lah apa kan, Brit? Joda Akbar. Apa? Jalaluddin ngamuk. Apa? Rukoyani muring-muring terus. Saya muduna. Jogono panganan terus warga. Langsung Mas, malaikat Jibril bahkan yang malaikat Ridwan pan apa Brit? Aku dikon bos. Tahu, jogono panganan geng mati sah. Tahu. Ya saya terserah kono diwul ya kene. Modern Mas panganan teko langit modern aja. Dimakan. Ini Quran. Siapa nyabrang laut tanpa kapal? Nah, mulai mengerti. Gendengnya mulai waras. Sapa kobong tambah ngadeg. Lah terus dulurku kabeh iki butuh apa? Njalukan duit. Gusti. Lah temenan aja guyu. Lah temenan. Gusti. Sik talah. Wong kiai ini durung ngomong dhisik. Duit temenan Mas. Temenan. Semua doa Anda akan diterima dan diijabai oleh Allah karena janji Allah sendiri, uji budak wa tedai. Tak kabulno sapa wong sing njaluk nang. Kuncine situ. Asal kita dekat dengan Allah. Fa inni qarib. Aku dekat dengan orang. Kalau dia dekat dengan Allah, jaminan. Sing iso cedhek iku dudu awake, Mas. Kalau kita ingin doa kita mustajabah yang harus kita dekatkan. Saya tadi sudah saya sampaikan sama Prof. Prof nanti kalau saya ceramah cari kecer-kecerannya Prof bahasa dia saya teruskan hati. Hati kuncinya. Ngeder Mas. Ada syariat itu syariat dohir, ada syariat batin. Yang syariat dohir berkisar pada dunia syariat. Yang fisik kita studi di stikes, belajar, ngapalkan Quran dan sebagainya dan lain sebagainya. Ini sebatas pada fisik. Batin itu harus juga dididik. Sebab batin ini yang bisa usul dengan Allah bukan fisik. Sing iso kontak nang Allah itu batin Mas. Duduk fisik. Maka batinnya pun harus juga beribadah. Maka ada syariat batin. Maka yang jelas hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Pada prinsip inti syariat agama adalah sholat. Betul. As-sholatu ya doa. Sembahyang itu untuk bermohon kepada Allah. Hidup memberikan fasilitas kita walau calon makfil arti jami'an. Akhirnya tak cepat noya lalu kau ini gak ngerti percuma. Allah itu menciptakan segala-galanya dibahas untuk manusia. Pakai. Manusia dilengkapi dengan panca indera otak, silakan dipakai alat memori ilmu. Sekolah nak sarjana S1, S2 nek perlu S1 tremos rampek tetap. Kayak nutek mau jadi dokter sampai jadi profesor. Oke. Itu fisik. Hati Anda yang harus ngibadi. Maka betul kalau Stikes akan mengadakan pendidikan yang di dalamnya ada pendidikan agama. Yang disebut oleh Prof tadi adalah pondok. Itu mengeseimbangkan antara syariat dohir dengan syariat batin. Sebab dasar ibadah itu batin Mas. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iki garapan batin. Yakin
terhadap kekuasaan Allah yang gaib, yang tidak rasional dan tidak ilmiah menurut syariat fisik, tapi bisa diilmiahkan. Permohonan kita kepada Allah akan dijabahi oleh Allah apapun yang Anda minta. Allah itu qadirun ala kulli syai', semua bisa. Gak ono pangeran sing gak iso Mas, kabeh iso. Jaluk orono beres. Beres wis. Kalau kita bisa kontak dengan Allah, batin kita sudah kita tata dengan bagus, bisa wusul dengan Allah, diterima oleh satelit Tuhan. Tangan dingin Allah menerima getaran Anda, disampaikan kepada siapa yang Anda tuju. Mulane doa tidak peduli di mana tempatnya. Saudara punya saudara di Amerika, doa kok gini, sambung Mas, karena doa itu langsung ke satelit. Satelit itu adalah Allah, dipancarkan ke Amerika. Baru Anda bisa disampaikan, nyampe. Nah ini kalau dirasionalkan masuk, kita mengerti, kita paham. Maka hati inilah Mas yang bisa mendekat kepada Allah. Maka hati harus ditata. Kalau syariat dohir, ya sudah kita semua mengerti, sudah, tidak usah kita bahas. Sekarang syariat batin, syariat batin harus dinaikkan. Dinaikkan, tadi Prof mengatakan hati itu harus disuceni, betul. Itu tahap awal. Sering beristighfar, bertobat kepada Allah untuk membersihkan. Sampai Nabi Muhammad itu maksum, dijaga malaikat, tidak mungkin melakukan dosa, tapi tobat kakinya sampai bengkak. Ini perlunya batinnya biar wusul dengan Allah. Maka batin ini ditata dengan ilmu syariat. Nanti batin itu akan naik masuk ke alam malakut, ditata dengan ilmu toreko. Ilmu toreko ini mengangkat derajatnya batin masuk ke alam malakut. Kalau sudah di alam malakut, batin ditata dengan ilmu makrifat, naik ke alam jabarut. Kalau sudah duduk di alam jabarut, ditata dengan ilmu hakikat, naik ke alam lahut, alam kurban, alam kedekatan dengan Allah. Nah ini derajatnya orang-orang yang mulia di sana Mas. Jadi kalau kita ingin doa kita mustajabah, tingkatkan batin kita naik ke atas. Jangan berhenti di bawah, ya sampai mati tidak akan bosul. Ini naikkan. Makanya ada orang-orang yang tingkatan makrifatnya tinggi. Ya. Satu contoh. Tadi baru saja kita omong-omong di kantor beliau beserta Prof Iman. Saya cerita, satu saat saya dengan Gus Dur ceramah di Mbah Mangli. Saya pamit sama Gus Dur, Mas, aku tak nyun pamit soalnya seluruh keburu nang Semarang terus nang Solo tiga. Gus Dur bilang apa? Dudek aku dewi di Jakarta selalu repot, barengnya nek. Nah, ini Mas Dur ngarep aku pun tak tuntun. Begitu tak tuntun, berhadapan dengan Mbah Mangli, tangan tengen ketemu tangan kiwa Mbah Mangli kusuk-kusuk sirai Gus Dur. Apa yang didawukan Mbah Mangli? Presiden, sabar, ngati-ngati. Aku madep. Gus Dur jantun ora ketok. Mripate mboten ketika. Didongakno dadi presiden. Secara nalar otak, Mas, wis tangeh lamun. Tapi saya yakin beliau akan jadi presiden. Kenapa? Karena Mbah Mangli yang bicara. Mbah Mangli ki wong sapa? Wong karomah, wong alamah. Marifatnya sudah tinggi. Sudah masuk ke dunia hakikat, alamnya alam kurba, alam lahut. Oh, pasti jadi. Begitu selesai, saya jabatan tangan dengan Mbah Mangli. Mbah Mangli menengah. Senasib. Ya akhirnya nanti yang durjana kudanan ono ngarep dewe. Sing mburi malah gak kudanan, sing ngarep kiai ini malah kudanan. Ya soalnya gak ditungano Mbah Mangli gimana ngomong. Begitu selesai, berjalan kira-kira 8 bulan, Indonesia pilihan presiden, naik betul. Yang terpilih Gus Dur dengan Bu Mega. Wong loro iki negara mumet. Sapa sing ditadekno presiden? Gus Dur dadekno presiden ganten gak ketok. Lah nek Bu Mega dadekno presiden, Gus Dur dadi wakil, sing nisore ki gedhe. Sing dhuwur gak iso ngoyo nek iki. Walat, Pak.
Lah terus apa? Lembaga tertinggi negara dikumpulkan oleh pemerintah, MPR, DPR, ditarik suara aklamasi. Ketua masih pegang kertas, dibagi saja belum? Masih dipegang ketua. Gus Dur jejer duduk dengan Bu Mega, tangannya Mbak Mega dicekel. Mbak Mega, nanti yang jadi presiden saya, sampean wakil saya. Loh, Gus Dur kok kendel temen? Kok wani disi kerso? Uang kertas belum dibagi. Karena Gus Dur dengan sendiri kupingnya dari Mbah Mangli, dan Gus Dur tahu siapa Mbah Mangli, orang makrifatnya tinggi. Oh, pasti jadi. Apa yang terjadi, Mas? Kertas dibagi, ditulis, kemudian dikumpulkan lagi, ditarik suara satu-satu, Bu Mega, Bu Mega, Bu Mega. Gus Dur dengan tenangnya sambil takut malaikat Jibril, kok kalah ini? Dari malaikat Jibril si talatur kon kesusu ae. Tenono talaki si tenono. Akhirnya betul, Mas. Apa yang terjadi? Gus Dur betul menang jadi presiden. Menang jadi presiden. Apa kata Pak Mali? Presiden, sabar. Presiden disebut ping Mas. Nunggu kursi presiden 2 tahun. Sabar itu teluk mudun itu dulu 3 tahun. Begitu menjelang 5 bulan kalau nggak salah ingat saya ditelepon, Dek, saya lagi di Canberra di Australia Selatan menuju ke Perth. Kapan? Mulai kira-kira seminggu. Ayo nanggi di Mbak Mali. Ayo Mas, aku di acara 6 Kalongan. Gue tak aturi, angges teko tak telepon. Ya, begitu saya datang ke Indonesia saya telepon. Ya Dek, ayo ketemu di. Begitu sampai di Magelang, sowan Mbah Mangli. Apa kata Mbah Mangli? Ger, tahun niki ger, kayak bulan niki, tanggal niki, dina iki, jam iki. Iki balik Gusti ger, terus lu khotimah, kayak itu tak tutup dia. Selamat aku gak dimonok sih. Akhirnya betul tahun itu, bulan itu, hari itu, tanggal jam itu, Gus Dur dipanggil beliau. Nggak seberapa lama, Mbah Mangli ikut meninggal dunia. Ini orang kelas-kelasnya sudah makrifatnya tinggi. Yang bisa naik ke sana itu hati, Mas, bukan fisik. Orang karoma kayak apapun, sholatnya sama dengan kita, puasanya sama dengan kita, wiridanya sama dengan kita. Yang beda hati. Tulus ya Rabb, isma' du'ana, salimna hadhihi al-ummah kulluh min al-matri hadhihi al-lailah. Isfiha Allah ya sudah marah. Gusti kula nyuwun dateng panjenengan. Dulur semanten kata ini umat panjenengan Gusti cinta dateng panjenengan, dateng Rasulullah. Panjenengan jawai, panjenengan sehataken Gusti senajan to Jawa. Menawi kepareng ya Allah Gusti. Pak dipun stop to Gusti. Pun Jawa. Kula ngertos nek Jawa niku rahmat. Tapi fisik umat berbeda satu dengan yang lain. Yang fisiknya kuat mungkin saja tidak kuat. Apa tidak masuk angin? Apa tidak sakit? Ya musyiar mal iswa doa. Panjenengan mirengaken Gusti, doaipun umat semanten kathah. Sampaikan hati dengan tulus kepada Allah. Insya Allah dijabai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Makanya dasarnya hati, Mas. Yang disampaikan Prof Prayogo dan lain sebagainya, itu betul-betul memang hati harus ditata dengan baik. Donga iku konsentrasi sing temenan nak batin. Sampaikan, usulkan kepada Allah. Maka ibadah jangan cuma fisik, batinnya ikut ibadah. Termasuk sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sholawat kepada Nabi Muhammad, lisan kita baca sholawat, tapi batin kita ciptakan hub. Ahibbak ya Muhammad, isma' ya Muhammad, nas'aluka wasilatan bi syafaati rasulika Muhammad ya Rabb. Isma' doa ada wa hadil ummah kulluh salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Hati, Mas, hati. Ciptakan cinta pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ada keseimbangan. Batine apik, syariate gak tepak menceng, Mas. Contoh kecil, batine apik, usul nang Allah, konsentrasi khusyuk, sarunge najis. Ditampa. Batin tidak akan sempurna kalau zahir tidak sempurna. Sekarang saya balik, zahirnya sempurna, batinnya gak sempurna.
Contohnya sembayangi api, batine ngelamun. Dikutuk oleh Allah, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim. Nah, dua-duanya harus jalan. Soal zahir panjenengan pun sae diudani gak sampai pindah, sik tetep terus khusuk nang Gusti Allah. Saya harapkan batinnya pun juga demikian. Aja mung fisike tok, atine betul-betul wusul dengan Allah. Ini nanti batin panjenengan munggah derajatnya, Mas. Munggahno derajat kudu nguasai ilmu tarekat, baru masuk ke alam malakut. Mari ngono nguasai ilmu makrifat, masuk ke alam jabarut. Nguasai ilmu hakikat, masuk ke alam laut. Ini sulitnya setengah mati. Ono terobosan, Mas. Sing gampang, gak usah soro-soro. Apa? Bareng karo wong sing derajat katut melok Allahumma ngaji Riyadul Jannah budal dewe-dewe karo ngaji dampingi kiai ini Profesor Doktor Kiai Haji Imam Suprayogo dampingono nak terus mlebu nang kantor dampingono nak diatur idat awakmu melo krono bareng wong dra sing budal dewe mulya nak sejen apa boten. Saya ceramah diterima panitia langsung disuruh makan sing barengi katut melo malah sing bareng-barengi sing tete iwak. Lho nek ngono apa cari barengane? Lah Anda sekarang cinta sama Muhammad. Dan nek cinta karo Muhammad dibarengno karo Nabi. Allahumma sholli ala. Sembayang nang Gusti Allah kebutuhane menungso nang Gusti Allah betul. Gak nyebut Nabi Muhammad coret gak bakal ditompo. Sapa wani semengka sholawat ganti lagi gak iso, Mas. Harus Muhammad karena Muhammad orang yang dekat dengan Allah. Panjenengan nyebut Muhammad katut ikut dekat sama Allah. Allahumma ya mudah-mudahanlah umat segini banyak Riyadul Jannah semuanya masuk surga. Allahumma amin. Apapun kondisinya wong niku nek dibarengno Pak borongan Pak bareng niku Masya Allah nek bareng wong apik katuk melok api. Secara filsafat ngeten lho Mas, ana pabrik rokok cap bentul tuku cengkeh Zanzibar beli di Pacitan, harga cengkeh dituku 1 ton bayar 200 juta dikawak mohon nang mal bareng ana dengene Malang sing jenenge cengkeh kate dicampur ro dengene baku dirajang. Sadurunge dirajang diayak, Mas. Bareng diayak metu bleduk. Bleduk ing dalem 1 ton metu nek kono 20 kilo. Piro regane bleduk? Piro? 200.000. Bleduk iki 200.000. Mulane wong wedok-wedok iku nek muling kok menesuk nek nyapu-nyapu bentuke aja kon kuat. Kelompokno wadahi plastik. Didol iku 200.000 niku regane. Nek bareng cengkeh. Bareng bentuke wis diayak ditokno saka cengkeh, didol gawayu. Mergo coplok teko. Waktu bareng mek cengkeh ditimbang bareng regane cengkeh 200. Jadilah iki filsafah bareng iki ngene. Mulane bareng wong derajat iki bareng para alim ulama, bareng para habaib Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan diderajatkan golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Allahumma sebab Muhammad besok masuk surga. Muhammad sapa sing bocah umatku la Gusti napa cap Allah akil min ummatik manakhi samalhum wahum surakat babil jannah. Muhammad lebakno surga umatku sing kadek hisab masuk Nabi Rasul sing dicintai Muhammad katut. Malah Nabi Muhammad waktu itu dielingno kali Gusti Allah Muhammad awas lali sing mburi dhewe aja sampe anjrit sinten Gusti mujahid. Amin ngono lho. Amin. Tak dongano kabeh iki muga-muga mlebu swarga. Alah gombal. Oh ngaku gak diamin lho dene amin. Ya Allah muga-muga kabeh iki mlebu swarga. Allahumma amin. Persis jam 12 lebih 5 menit.
Terus. Maksud hati memeluk, apa daya gunungnya Kudanan. Ya banyak pertimbangan lah, juga jaga kesehatan ya. Ya, jadi kalau kita teruskan rasanya kurang pas. Penjenengan kademen, kemampuan fisik antibodi terbatas mas. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja. Kalau saya mau ceramah subuh no problem. Ya, soalnya saya nanti pulang masih juga ada tugas subuh, kuliah subuh, setelah itu mimpin jamaah saya sendiri di rumah. Besok pagi juga berubah banyak. Jadi terus sambung-sambung ini, mengingat dan menimbang. Ini saja bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi min mu'minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih disukai dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Dan pada masing-masing keduanya ada kebaikan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai mukmin yang kuat, mukmin yang tegar, setegar batu karang di dalam menjalani kehidupan. Istiqomah di atas imannya, di atas agamanya, di atas ketaatan kepada Allah. Tidak mudah menyerah. Rasulullah SAW melanjutkan di dalam hadis, Ista'in billah wa la ta'jiz. Maka mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah. Jangan sekali-kali kita patah semangat dan melemah karena sedikit ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mintalah bantuan kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita jalan keluar. Apabila kita memiliki takwa kepadanya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang dihadapinya. Tentu saja, ya syaratnya adalah dia harus tetap istiqomah di atas agama Allah, tetap di atas ketaatan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berdoa dan minta kepadanya, karena kekuatan pertolongan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jiz. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah kita melemah. Janganlah kita melemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu doa beliau berlindung ya dari beberapa perkara, di antaranya adalah Rasulullah berlindung dari sifat al-ajaz, dari sifat lemah. Seorang mukmin tidak selayaknya bersikap lemah, memiliki mental yang lemah, memiliki jiwa yang lemah. Namun seorang mukmin harus memiliki jiwa pemberani, syuja'ah, dan menjauhi sifat al-jubun, yaitu penakut, pengecut, takut di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, takut celaan orang-orang yang mencela, takut orang-orang yang menghina di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ista'in billah wa la ta'jiz. Mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu melemah. Kita harus memiliki motivasi yang kuat, terutama di dalam meraih surga Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ketaatan, melaksanakan kewajiban. Kita harus memiliki mental yang kuat, kita harus memiliki motivasi yang kuat. Ista'in billah wa la ta'jiz. Mintalah bantuan kepada Allah dan janganlah sekali-kali kamu melemah. Wa idza asabaka syai'un fala taqul. Dan jika engkau tertimpa suatu musibah, janganlah sekali-kali kamu mengatakan, "Lau anni fa'altu kadza wa kadza lakana kadza wa kadza."
seandainya aku melakukan ini dan ini tentunya hasilnya akan begini dan begini. Akan tetapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan pasti terjadi. Tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Fa inna lau taftahu amal syaitan. Karena lau berandai-andai mengatakan seandainya dan seandainya ketika kita tertimpa musibah seolah menyesali apa yang sudah terjadi, menyesali takdir Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Yaitu kita akan berburuk sangka kepada Rabb kita yang telah menciptakan kita, yang lebih sayang kepada kita daripada yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia mencari di antara para tawanan. Setelah dia menemukan anaknya itu, dia dekap dan dia peluk erat anaknya tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api sementara ia dapat mencegahnya? Para sahabat menjawab, tentu saja tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang kepada hamba-hambanya. Sekalipun dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala cobakan kepada hamba-hambanya, Allah tidak akan membebani satu jiwa, ya, seorang hamba, melainkan menurut kadar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka dari itu, janganlah kita berburuk sangka kepada Allah ketika musibah menimpa. Itu akan melemahkan iman kita, akan melemahkan motivasi kita, akan melemahkan keimanan kita, dan akan menyurutkan kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang tertimpa musibah, lalu dia menunjukkan sikap protes, dia menunjukkan sikap tidak suka, dia menggerutu, ya, lalu dia tinggalkan ketaatan-ketaatan, seolah-olah dia mengatakan, percuma aku mengerjakan ketaatan, percuma aku sholat, percuma aku puasa kalau aku masih tertimpa musibah. Seolah-olah dia mengatakan bahwa kalau melakukan ketaatan, kalau mengerjakan kewajiban, itu tidak akan tertimpa musibah. Tidak ada jaminan. Bahkan semakin tinggi iman kita, semakin berat, semakin besar cobaan yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada kita. Itu menunjukkan bahwa tingkatan kita semakin naik. Seperti ya kita sekolah, ya, semakin tinggi tingkatannya, semakin berat ujiannya. Ya, semakin tinggi kelas, semakin berat pula ujian. Demikian pula, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan ujian-ujian untuk menilai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapakah di antara kamu yang paling bagus amalnya, yang paling bagus amalnya. Nah demikian, maka dari itu ketika seorang hamba tertimpa musibah, maka jangan dia berkeluh kesah, jangan dia mengatakan seandainya dan seandainya, ya, tegarlah, teguhlah seteguh karang, janganlah dia melemah, janganlah dia berandai-andai, karena berandai-andai itu akan membuka pintu syaitan. Syaitan akan membuka pintu buruk sangka, su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan awal petaka. Apabila seorang hamba sudah berburuk sangka kepada Rabb-nya, maka ini merupakan awal petaka. Dari situlah akan muncul, ya, perbuatan-perbuatan, ya, yang menentang, ya, yang melawan, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya adalah perbuatan syirik, perbuatan maksiat. Itu diawali, ya, dari buruk sangka seorang hamba kepada Rabb-nya. Ya, maka dari itu Nabi SAW berpesan kepada kita, ya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah salah seorang dari kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Rabb-nya. Ya, orang-orang yang mengatakan seandainya begini, seandainya aku melakukan ini dan ini, tentunya tidak akan terjadi seperti ini dan ini. Ya, seolah-olah dia mengatakan, lisanul halnya mengatakan, ya, bahwa ia lebih tahu, ya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih bijaksana
ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkataannya, seandainya begini akan terjadi begini. Ya. Dari mana dia tahu? Seandainya yang terjadi seperti yang diinginkan akan terjadi, ya hasilnya akan lebih baik seperti yang dia katakan. Belum tentu. Boleh jadi apabila terjadi apa yang dia kehendaki, apa yang dia inginkan, ya andai-andainya itu, maka kejadiannya ataupun hasilnya mungkin akan lebih buruk bagi dirinya. Hasilnya akan lebih buruk bagi dirinya. Maka dari itu janganlah kita berandai-andai, janganlah kita mengatakan lau, seandainya dan seandainya ketika musibah menimpa kita. Namun ucapkanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Ini adalah takdir Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Tidak akan ada satu orang pun yang dapat mengelak ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita menyikapi. Bagaimana kita menyikapi musibah yang menimpa kita. Ya, menyikapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah kita tetap tegar? Apakah kita tetap istiqomah di atas ketaatan? Terus berbaik sangka kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat lebih banyak daripada musibah yang diberikannya kepada kita. Kalau kita hitung-hitung, ya, musibah yang menimpa kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu lebih banyak daripada musibah yang Allah ujikan kepada kita. Lalu mengapa kita tidak berbaik sangka kepada Rabb kita dengan mengatakan qadarullah wa masya'a fa'al? Maka dari itu Nabi SAW apabila terjadi menimpa sesuatu yang tidak disukai oleh beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila terjadi sesuatu yang beliau sukai, maka beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan karunia-Nya, dengan nikmat-Nya, amal-amal soleh dapat terlaksana dengan baik. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disukai oleh beliau, maka beliau akan mengatakan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya, bagaimanapun kejadiannya. Nah, ini menunjukkan ya ketundukan seorang hamba kepada Rabb-nya. Dia berserah diri secara total kepada Rabb-nya, kepada Rabb yang telah menciptakannya, yang telah memberikan segala rezeki kepadanya, segala nikmat kepadanya. Maka dari itu, jadilah kita hamba-hamba yang senantiasa bersyukur ya dengan nikmat yang Allah berikan. Sesungguhnya dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambah nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat-nikmatku kepadamu. Namun jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Demikianlah para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan pesan yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.